Iya. ada postingan Bi Rojah yang Oh iya. di Banten 6 ya. Ya, di Nah itu Kelurahan 16 Ulu, Jalan Banten 6. ya, itu gimana Pak respon dari kecamatan? Jadi seperti ini. Nah, ini juga perlu kami luruskan, kami klarifikasi kepada pihak media juga bahwa untuk lokasi rumah Bi Rojak itu kami sudah melakukan survei di lapangan. Kami temukan memang real kondisinya seperti itu. Artinya kami satu langkah sudah maju ke depan, sudah kami adakan tindakan nyata dengan berkunjung. Namun yang menjadi kendala pertama, beliau itu kan memang hidupnya sebatang kara. Yang kedua, kondisi rumahnya seperti yang kita lihat sendiri, itu kan kondisi rumah yang tidak layak huni. Beranjak dari situ kami mencoba mengusulkan ke dinas teknis terkait, dalam hal ini PU, untuk dilakukan bedah rumah atau semacam rehab, dan juga ke BAS Kota Palembang. Namun terkendala rumah dan tanah yang beliau tempati itu bukan milik Bi Rojak pribadi, dia menumpang di situ. Jadi terkendala di situ. Seperti yang kita ketahui, pemerintah kota tidak bisa melakukan bedah rumah atau merehab tempat tinggalnya karena terganjal di status kepemilikan tanah. Gitu kan? Dan yang ketiga juga perlu kami sampaikan bahwa yang bersangkutan juga mengalami gangguan mental. Tapi berbagai macam bantuan sudah turun di situ melalui dinas sosial, kawan-kawan kita dari TKSK, PKH juga telah memberikan bantuan, BNPT di situ kan. Jadi ada bantuan sosial yang memang sudah kita berikan, ya, yang sudah diberikan oleh pemerintah kota dan sudah didata juga masuk dalam base data Dinas Sosial Kota Palembang. Jadi ini memang khusus untuk itu menjadi respon atau menjadi perhatian serius kami pemerintah kecamatan. Kepada Pak Sekda juga saya sudah laporkan kondisi ini, sudah saya konfirmasikan juga tentang keadaan yang sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, dan Pak Sekda juga sudah mengetahui dan memaklumi apa yang kami laporkan. Kecamatan dalam hal ini tidak tinggal diam, karena itu merupakan salah satu warga masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu II yang merupakan tanggung jawab penuh kami selaku camat yang memimpin wilayah Kecamatan Seberang Ulu II. Tolong pihak media diklarifikasi, bukannya kami tidak memberikan perhatian atau respon kepada Bi Rojak, tapi itulah kondisi dan permasalahan real sebenarnya seperti yang kami sampaikan tadi. Itu apakah kedepannya ada cara lain mungkin dipindahkan atau diobati? Iya, jadi begini. Kalau dari segi fisik, alhamdulillah beliau sehat. Hanya memang tempat tinggal beliau yang memang sangat tidak layak. Kami mencoba ini dengan berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial, untuk turut bekerja sama memberikan perhatian serius nanti, entah dalam bentuk apakah dimasukkan di panti rehab, ya, atau di, ya, banyak cara lah nanti untuk memberikan wujud perhatian kita kepada Bi Rojak tersebut. Yang jelas ini dalam penanganan kecamatan dan dinas sosial. Kepada Pak Sekda juga saya sudah laporkan kondisi ini, sudah saya konfirmasikan juga tentang keadaan yang sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, dan Pak Sekda juga sudah mengetahui dan memaklumi apa yang kami laporkan. Kecamatan dalam hal ini tidak tinggal diam, karena itu
merupakan salah satu warga masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu II yang merupakan tanggung jawab penuh kami selaku camat yang memimpin wilayah Kecamatan Seberang Ulu II. Tolong pihak media diklarifikasi, bukannya kami tidak memberikan perhatian atau respon kepada Birojak, tapi itulah kondisi dan permasalahan real sebenarnya seperti yang kami sampaikan tadi. Itu apakah kedepannya ada cara lain mungkin dipindahkan atau diobati? Iya, jadi begini. Kalau dari segi fisik, alhamdulillah beliau sehat. Hanya memang tempat tinggal beliau yang memang sangat tidak layak. Kami mencoba ini dengan berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial, untuk turut bekerja sama memberikan perhatian serius nanti, entah dalam bentuk apakah dimasukkan di panti rehab, ya, atau banyak cara lah nanti untuk memberikan wujud perhatian kita kepada Birojak tersebut. Yang jelas ini dalam penanganan kecamatan dan dinas sosial.